Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS PAI, yakni presentasi. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aduku 6008. Mempresentasikan tugas untuk UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Rizal Ramadan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Melani Alfiansyah Dewi dengan nomor induk mahasiswa 210131600869. Saya berasal dari Prodi Admin di Dong. Presentasikan dengan pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita bahagia dan kekasih dalilnya ya Rahmanirrahim Fatirus samawati wa minal an'ami syai'un wa huwas sami'ul basir, yang artinya sendiri pasangan-pasangan dan dari jenisnya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang dari dalil tersebut dapat menikah dan berkembang biak untuk menghasilkan generasi untuk membangun sebuah bangsa dari zaman ke zaman. Coba kita bayangkan apabila Allah tidak menciptakan kita berpasang-pasangan dan kita hanya menciptakan dengan satu jenis. Pastinya kita akan timbul sebuah homoseksual atau lesbi yang sering dikatakan. Dan kita tidak akan bisa membayangkan bagaimana dunia di zaman yang akan datang. Lalu apa sih tujuan pernikahan itu? Tujuan pernikahan itu ada 3, yaitu memelihara keberlangsungan manusia. Nah, maksudnya apa? Coba dibayangkan, jika kita tidak menikah, maka kita otomatis tidak memiliki keturunan. Jadi kita tidak menghasilkan generasi-generasi baru untuk meneruskan zaman peradaban. Selanjutnya, pernikahan adalah tiang keluarga. Maksudnya apa? Dari dalam pernikahan kita dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah dan mawaddah yang bisa menciptakan kita agar bisa menjaga diri kita dan bisa menjadi sumber ladang pahala kita. Apabila kita sudah menikah, maka kita akan terhindar. Dan yang ketiga adalah mengontrol hawa nafsu. Mengontrol hawa nafsu, jadi dengan pernikahan kita akan bisa mengontrol diri kita untuk menghindari zina. Karena dalam menikah kita akan sudah merasakan seperti apa sih rasanya begitu. Nah, jadi melalui kita menikah, maka kita akan dapat mengontrol hawa nafsu kita. Lalu gimana sih kriteria ideal pendamping hidup itu? Nah, di dalam ajaran Islam, variabel yang pertama dan diutamakan adalah agama yang satu paket dengan akhlak yang baik. Nah, pastinya semua orang berharap kan ya dapat orang yang agamanya baik, akhlaknya juga baik. Nah, itu adalah impian semua orang. Maka harus kita prioritaskan bahwa agama dan akhlak yang baik harus menjadi kriteria yang harus diprioritaskan semua orang. Lalu gimana sih cara cari pendamping hidup? Dalam Islam, cara mencari jodoh yang disyariatkan adalah ta'aruf. Tapi di zaman sekarang ini ta'aruf sudah berbeda dengan zaman dahulu. Arti ta'aruf yang sesungguhnya adalah ta'aruf itu tidak boleh saling bertemu, saling memandang, dan ataupun bahkan memegang. Tapi beda dengan zaman sekarang. Ta'aruf kita masih bisa saling memandang, berpegangan, bahkan ya kita bahkan bisa bertemu secara langsung. Jadi menurut saya ini
ta'aruf yang tanda petik itu seperti zaman dahulu yang tidak saling bertemu, tidak saling menyapa, tidak saling memandang, dan lain-lain. Kesucian dikasih pernikahan, pas negatif, unek-unek ada baca apa, belum bisa lebih lega dalam hidup agar ini jauh. Jadi cocok nggak ya berternak dulu? Kenapa? Aktivitas hal-hal yang berpegangan tangan, inginkan. Yang keempat, memperbanyak dosa. Siapa sih yang banyak itu ya? Nah, paling mengkhawatirkan adalah seks dan pergaulan bebas. Selarah pada hura-hura mudah-mudi tersini ya. Karena agama yang membahas hal itu sungguh sangat miris sekali. Nah, di sini apa sih caranya agar kita dapat manajemen hati agar kita tidak berpacaran? Yang pertama adalah kita dapat melakukan aktivitas produktif. Aktivitas produktif adalah salah satu hal yang bisa menjauhkan kita pada kegiatan yang negatif dengan kegiatan yang sia-sia. Coba kita bayangkan, kita melakukan aktivitas produktif, kita menghasilkan banyak karya, dan kita dapat, kalau orang Jawa ngomong itu terselemurkan ya. Maksudnya itu kayak teralihkan. Jadi kita tidak akan sempat untuk memikir pacaran. Jadi kita akan sibuk memikirkan gimana sih supaya menghasilkan karya lebih banyak, lebih kreatif daripada yang lain. Yang kedua adalah mempersiapkan karir daripada pacaran. Untuk menghindari pacaran, kita bisa mempersiapkan diri terhadap karir atau impian yang kita miliki. Karir merupakan salah satu fondasi yang sangat penting dalam hidup kita. Dengan mempersiapkan karir daripada pacaran, kita dapat mewujudkan tujuan yang ingin kita raih dalam hidup kita. Kita dapat mewujudkan karir tersebut tanpa harus kita akan fokus pada tujuan hidup kita. Dan yang ketiga adalah mempelajari hal baru. Di masa muda atau remaja, rasa kuriositas dan penasaran yang tinggi menjadi hal yang sangat dinanti-nanti dan disukai. Untuk itu, menghindari pacaran kita bisa banyak mempelajari hal baru. Dengan mempelajari hal baru, kita dapat teralihkan juga. Ini gimana caranya itu? Jadi kita tidak akan sempat untuk memikir pacaran. Gimana dengan segala unek-uneknya pacaran itu ya. Lalu yang terakhir adalah memperdalam ilmu agama. Sungguh ini yang sangat penting. Karena apa? Ilmu agama adalah ilmu yang sangat dasar dalam hidup. Untuk itu, memperdalam ilmu agama adalah suatu fondasi di dalam hidup kita. Orang yang ilmu agamanya sudah tinggi atau sudah banyak, pasti sadar bahwa pacaran itu sangat tidak berguna. Karena apa? Sungguh merugikan dan tempat ladang dosa. Setelah kita akan mengurangi semua pahala-pahala kita dengan kegiatan pacaran. Iya, dia semakin rezeki dan merupakan ciri dari yang dicapai keluarga. Yang pertama adalah sebelum menikah, yaitu pertama kita menata niat nikah itu karena Allah. Kita niatkan niat menikah kita itu hanya kepada Allah, bukan untuk hal-hal lain. Seperti untuk dapat uang lah, memuaskan nafsu lah, inilah, itulah, dan lain-lain. Yang kedua, tidak keperawanan atau keperjakaan kita, sehingga untuk diberikan kepada suami atau istri kita kelak nanti. Yang ketiga adalah memilih jalan pendamping sesuai syariat Islam. Nah, tadi kan sudah dibilang bahwa memilih jalan pendamping sesuai syariat Islam itu yang seperti apa? Kriteria itu yang pastinya yang prioritas adalah agama dan akhlaknya yang baik ya. Lalu yang lain-lainnya masih bisa mengikuti nanti. Nah, lalu bagaimana saat akad menikah? Yang pertama adalah menjaga niat agar tetap lurus. Jadi niat kita agar tetap lurus untuk hanya kepada Allah saja, bukan untuk memenuhi syarat dan kedudukan. Yang pertama adalah pasangan kita dengan baik, kecuali ada orang itu berbuat tidak baik dan sebuah perceraian. Kita sedang terus mencari dan mengurus suami dan anak-anaknya. Lalu yang terakhir, yaitu saling terbuka dalam berbagai urusan. Maksudnya apa? Saling terbuka. Apabila kita memiliki suatu masalah atau unek-unek yang kita pikirkan, lebih baik kita terbuka kepada pasangan atau suami atau istri kita, agar kita bisa mencari jalan keluarnya sama-sama sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman antar kedua pihak. Nah,
Lalu apa saja ragam pernikahan kontroversial? Ada 3, yakni poligami, yaitu menikahi banyak istri. Perlu digarisbawahi bahwa Al-Quran surat Hud ayat 3 tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini memang tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang dapat dilalui oleh yang amat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan. Nah, poligami ini sudah banyak terjadi di Indonesia ya. Akan tetapi sungguh miris karena apa? Mereka tidak bisa adil antara istri yang satu dengan istri yang lain sehingga menyebabkan perceraian itu sangat tinggi gitu. Yang kedua, nikah mut'ah. Mut'ah adalah pernikahan untuk sehari, seminggu, atau sebulan. Dinamakan mut'ah karena orang laki-laki memanfaatkan dan menikmati perkawinan serta bersenang-senang hingga tempo yang telah ditentukan waktunya. Hal ini diharamkan karena apa? Nikah hanya untuk bersenang-senang dengan waktu yang ditetapkan. Hal ini karena bisa merugikan kedua belah pihak. Karena menikah itu modalnya tidak sedikit. Sedangkan mereka menikah hanya untuk main-main, hanya untuk bersenang-senang dan mendapatkan uang dan lain-lain. Jadi diharamkan ya. Yang terakhir adalah pernikahan beda agama. Menurut As-Sabuni, menyatakan haramnya seorang laki-laki menikahi wanita non-muslim berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Itu menunjukkan diharamkannya menikah dengan perempuan kafir atau musyrik. Memang kita diperbolehkan berhubungan muamalah dengan orang non-muslim. Akan tetapi kita sudah dijelaskan juga tentang hubungan muamalah tidak dalam agama dan tauhid. Nah, hal ini juga berkaitan dengan hal tersebut. Agama dan tauhid Mekkah berbeda dengan kita. Maka hal itu sungguh tidak dibenarkan dalam Islam dan disebutkan haram. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.